Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok Sistem Operasi Linux, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Aluleo, akan membawakan topik yang sangat seru. Eh, Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Hilbran Safardiaska. Saya Nur Aisyah dengan NIM S1S1 25061. Dan saya Nurrahma Reski dengan NIM S1E125025. Dan nama saya Muhammad Rifki Safaat Sidarima dengan NIM E1S1 25088. Halo semuanya, sekarang kita akan masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian Linux. Apa itu Linux? Linux adalah sistem operasi berbasis Unix yang bersifat open source atau memiliki kode sumber yang terbuka sehingga dapat digunakan, dipelajari, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas. Sistem operasi ini pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 dan hingga saat ini terus dikembangkan oleh komunitas pengembang di seluruh dunia. Linux dikenal karena kestabilannya, keamanannya, serta efisien dalam mengelola sumber daya komputer. Oleh karena itu, Linux banyak digunakan pada komputer pribadi, server, perangkat seluler, sistem tertanam atau embedded system, hingga superkomputer. Sekarang kita masuk di sejarah Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang dicetuskan oleh mahasiswa Finlandia, yaitu Linus Torvalds pada tahun 1991. Awalnya diciptakan sebagai proyek hobi yang menggantikan sistem operasi Unix di komputer pribadi. Untuk menciptakan kernel open source yang terinspirasi dari sistem operasi Unix, dahulu proyek ini dinamakan Freak, menggabungkan kata free, free, dan X untuk Unix. Namun, seorang administration FTP bernama Ari Lemke mengunggah proyek ini ke internet dengan nama Linux tanpa seizin Torvalds. Kemudian, nama ini diterima oleh komunitas global dan tetap digunakan hingga sekarang sebagai identitas sistem operasi tersebut. Karena Linux pertama kali dirilis pada tahun yang sama, tetapi penggunanya terbatas karena belum ada aplikasi yang kompatibel. Tahun 1992 adalah salah satu tengok penting dalam sejarah Linux karena Torvalds memutuskan untuk merilisnya di bawah lisensi GNU, yaitu General Public License atau GPL. Langkah ini memungkinkan siapa saja untuk menggunakannya, memodifikasi dan mendistribusi ulang kode sumber Linux secara bebas. Kombinasi antara kernel Linux dan perangkat lunak dari proyek GNU menciptakan sistem operasi penuh yang dikenal sebagai GNU atau Linux, yang menjadi dasar dari banyak distribusi yang berkembang pesat di tahun-tahun berikutnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi Linux. Nah, kalau teman-teman lihat di slide, Linux ini tuh ada 5 lapisan utama yang saling terhubung. Jadi 5 lapisan utama itu yang bikin struktur Linux ini tuh sistemnya jadi stabil dan aman. Nah, yang pertama ada struktur paling luar, yaitu user atau pengguna. Nah, user atau pengguna ini itu adalah kita saat ini yang sering berinteraksi dengan komputer, entah itu mungkin mengklik-klik menu visual atau mengetik perintah di terminal dan sebagainya. Nah, kemudian di bawahnya user itu ada aplikasi. Jadi, software yang kita gunakan sehari-hari itu seperti browser, seperti text editor atau database. Nah, itu yang dimaksud dengan aplikasi atau software. Nah, aplikasi inilah yang akan mengirim request atau system calls ke lapisan di bawahnya. Nah, lapisan di bawah aplikasi itu namanya shell. Nah, shell ini tugasnya menjadi penerjemah. Dia akan menangkap ketikan perintah dari user itu atau aplikasi itu, kemudian diceklah bahasanya. Lalu setelah diterjemahkan menjadi sebuah instruksi yang akan dimengerti oleh inti sistem. Dan keempat ada yang namanya kernel. Nah, kernel ini tuh paling krusial, paling penting. Kernel ini tuh jantungnya Linux.
Dia bertugas di area steril untuk mengelola memori RAM, mengatur pembagian kerja CPU, mengurus file system, sampai menyediakan driver supaya software-software itu bisa berjalan di hardware secara aman. Dan terakhir adalah lapisan kelima adalah hardware. Ini fisik mesin komputer, jadi dia itu mulai dari prosesor, RAM, hard disk yang mengeksekusi semua data secara nyata. Nah, setelah kita tahu tadi struktur Linux itu, pasti kita muncul sebuah pertanyaan. Linux yang kita pakai sehari-hari itu yang mana? Jadi karena kan Linux itu sifatnya open source, kodenya itu sumbernya bebas dikembangkan oleh user-user yang lain. Nah, jadi Linux ini tuh rilis ke publik dalam bentuk distro atau distribusi Linux yang macam-macam. Jadi base-nya itu sama tapi dikemas dengan fitur dan tujuan yang beda-beda sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, di sini saya akan bahas tentang distro Linux atau distribusi Linux. Yang pertama itu ada Ubuntu. Nah, Ubuntu ini distro yang paling populer karena dia itu sangat friendly untuk pemula, sangat ramah untuk pemula, dan sering menjadi standar untuk server cloud. Yang kedua ada Debian. Nah, karakteristik utama dari Debian ini tuh dia distronya itu stabil, ringan. Saking kuatnya itu Debian banyak dijadikan pondasi awal untuk membuat distro Linux yang lain. Kemudian ada Fedora. Nah, Fedora ini tuh distro modern yang selalu memakai teknologi paling update, teknologi dan fitur kernel paling update dari komunitas. Nah, kemudian ada Linux Mint. Linux Mint itu sebenarnya tampilannya simple, familiar. Dia itu mirip dengan Windows, jadi akan nyaman dipakai untuk kerja-kerja harian. Selanjutnya ada Kali Linux. Distro khusus buat aneh cyber security itu ya Kali Linux ini, karena isinya itu sudah paket lengkap dengan ratusan tools untuk penetration testing atau uji kebobolan jaringan. Jadi biasa cyber security itu menggunakan Kali Linux. Dan yang terakhir itu ada Arch Linux. Arch Linux ini distro minimalis yang sifatnya itu fleksibel. Penggunanya itu dibebaskan untuk membangun sistemnya dari nol secara modular. Jadi hasilnya itu bisa ringan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah sebenarnya kekuatan utamanya Linux itu ada di strukturnya yang kuat dan pilihan distro yang fleksibel untuk kebutuhan IT. Jadi teman-teman bisa memilih distro mana yang fleksibel untuk kalian. Oke, baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Linux. Nah, yang pertama itu kelebihannya dulu. Nah, kelebihan Linux itu yang pertama open source. Linux memiliki kode sumber yang terbuka sehingga siapa saja dapat mempelajari, memodifikasi, dan mengembangkannya sesuai kebutuhan tanpa harus membayar lisensi. Yang kedua itu gratis. Sebagian besar distribusi Linux dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Pengguna tidak perlu membeli lisensi untuk menginstal maupun menggunakannya. Yang ketiga itu aman. Linux itu memiliki sistem keamanan yang baik dan relatif lebih tahan terhadap virus serta malware dibandingkan dengan banyak sistem operasi lainnya. Pembaruan keamanan juga rutin dilakukan oleh komunitas pengembang. Yang keempat itu stabil. Linux mampu berjalan dalam waktu yang lama tanpa mengalami penurunan kinerja. Karena kestabilannya, Linux banyak digunakan sebagai sistem operasi pada server dan pusat data. Yang kelima itu ringan dan efisien. Banyak distribusi Linux dapat berjalan dengan baik pada komputer yang memiliki spesifikasi rendah. Hal ini membuat Linux cocok digunakan untuk menghidupkan kembali perangkat yang lama. Nah, sekarang itu saya akan membahas kekurangan Linux. Di Linux itu tidak semua aplikasi yang tersedia di Windows dapat dijalankan secara langsung di Linux. Beberapa aplikasi itu memerlukan alternatif atau perangkat lunak tambahan agar dapat digunakan. Yang kedua itu membutuhkan pengetahuan dasar terminal. Bagi pengguna yang baru pertama kali menggunakan Linux, proses
adaptasi mungkin membutuhkan waktu karena terdapat banyak perintah yang dijalankan melalui terminal, kayak command line gitu ya. Yang ketiga itu driver perangkat belum sepenuhnya didukung. Meskipun terus berkembang, beberapa perangkat keras seperti printer, kartu grafis, atau perangkat tertentu mungkin belum memiliki driver yang sepenuhnya kompatibel dengan Linux. Jadi itu saja dia kekurangannya. Lanjut ke penerapan Linux. Dari server hingga perangkat sehari-hari, Linux hadir di banyak aspek kehidupan modern dan menjadi bagian penting dari dunia teknologi. Contoh yang pertama itu Android. Sistem operasi mobile paling populer di dunia dibangun di atas kernel Linux. Android memanfaatkan kernel Linux untuk mengelola fungsi perangkat keras dasar seperti manajemen memori, driver perangkat, sistem keamanan, serta manajemen daya baterai. Lanjut lagi, Linux banyak digunakan sebagai sistem operasi server karena stabil, aman, dan mampu bekerja selama 24/7 atau 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Lanjut lagi, Linux menjadi pilihan utama para developer karena mendukung berbagai bahasa pemrograman dan tools pengembangan. Contoh bahasa pemrogramannya yang biasa kayak Python, JavaScript, dan lain-lain. Untuk tools sendiri bisa berupa VS Code atau biasa digunakan untuk penyuntingan kode. Lanjut lagi, distribusi seperti Kali Linux banyak digunakan untuk pengujian keamanan, forensik digital, dan penetration testing. Lanjut ke bagian superkomputer. Sebagian besar superkomputer di dunia menggunakan Linux karena performa tinggi dan efisiensi sumber daya. Jadi superkomputer itu merupakan jenis komputer yang memiliki kapasitas memori dan kecepatan perhitungan yang luar biasa dibandingkan kecepatan rata-rata komputer kita sehari-hari. Lanjut masuk ke contoh tampilan Linux. Pada bagian paling kiri ditampilkan antarmuka Linux Mint. Seringkali ada anggapan keliru bahwa Linux itu rumit dan hanya berisi baris teks hitam putih atau terminal. Gambar ini mematahkan anggapan tersebut. Linux modern memiliki tampilan yang sangat bersih, elegan, dan familiar. Di bagian bawah terdapat panel navigasi yang mirip dengan Windows, lengkap dengan pintasan aplikasi dan menu utama di pojok kiri bawah. Ini membuktikan bahwa Linux hari ini sudah sangat ramah pengguna atau user-friendly dan siap digunakan untuk kebutuhan komputasi sehari-hari. Lanjut ke bagian tengah, ada File Manager. Bisa kita perhatikan tata letaknya sangat intuitif. Di bagian kiri terdapat panel navigasi untuk berpindah folder dengan cepat, dan di bagian kanan adalah folder utama pengguna atau direktori home milik pengguna bernama saya sendiri Hilbrand. Linux menyediakan folder bawaan yang rapi untuk dokumen, unduhan, musik, hingga video. Ini membuktikan sekali lagi bahwa bermigrasi ke Linux dari Windows tidaklah sulit, karena fungsi dasar manajemen filenya hampir persis sama dengan apa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Lanjut ke paling kanan, ada terminal. Di sinilah letak kekuatan sejati Linux. Melalui baris perintah teks ini, seorang administrator atau developer dapat mengendalikan seluruh sistem secara penuh, cepat, dan efisien tanpa perlu mengklik menu grafis. Di layar terlihat teks Hilbrand VirtualBox yang memberi tahu kita siapa pengguna yang sedang aktif dan bahwa sistem ini dijalankan di dalam VirtualBox. Linux juga menyertakan pengingat keamanan di sana. Jika kita ingin mengeksekusi perintah penting sebagai administrator atau root, kita harus menggunakan perintah sudo. Kombinasi antara kemudahan visual dan ketangguhan teks ini yang membuat Linux sangat fleksibel untuk segala kebutuhan. Terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sistem operasi Linux. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Linux merupakan sistem operasi open source yang memiliki banyak keunggulan seperti gratis, aman, stabil, dan fleksibel.
Beragam distribusi Linux memungkinkan pengguna memilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan, baik untuk penggunaan sehari-hari, pengembangan perangkat lunak, server, maupun keamanan cyber. Meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti kompatibilitas aplikasi tertentu dan memerlukan proses adaptasi bagi pengguna baru, Linux tetap menjadi salah satu sistem operasi yang banyak digunakan karena keandalannya efisiensi serta komunitas yang terus berkembang.